berbagi suka dengan teman-teman yang ada di panti asuhan Bethesda ini. Lama-lama karena ada beberapa tujuan tempat-tempat yang lain, kita bersatu dalam doa yang dipimpin oleh teman-teman. Sama kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami bersatu dalam doa dan surga, kami bersyukur atas kesempatan nafas kehidupan yang sudah kami rasakan. Ya Bapak, pada saat ini kami bersyukur ya Bapak, berkati kami dan kawan-kawan kami bersenang ya Bapak. Amin. And now, please. Good morning, my friend. Morning, my friend. Prestige School. Tumbuh, sehat, cerdas, berkembang. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sit down, please. Baik, ada sukacita. Amin. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Luar biasa. Berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Mantap sekali, luar biasa. Orang di sini ada 42, cuman yang ada di sini. Nah, sekarang yang hadir di sini berapa? Tuh, 20, luar biasa ya. Tapi semuanya ada 40 ya. Bukan semuanya ada di sini. Bertemu dengan sekolah sedikit. Ini rencana mereka ini udah lama sekali. Mereka rindu untuk bertemu dengan teman-teman yang ada di sini. Ya, kita semua sama. Kita diciptakan Tuhan itu sama. Ya, tidak ada yang berbeda. Dan Tuhan mengasihi kalian semua dan juga anak-anak. Ya, hanya tempat saja yang membedakan. Ya, nah, teman-teman kita ada keluarga di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, harus suka, Cita. bersyukur. Ya, semuanya punya tujuan hidup, punya Yes. cita-cita. Yes. Amin. Ya. Kami anak-anak ini hanya bisa mendoakan supaya apa? Semua cita-cita yang menjadi harapan tercapai. Amin. Ya. Jadi mereka ini udah lama banget ya, ya kan? Ya, pengen ketemu ya, pengen kayak apa sih di panti asuhan ini? Mungkin nanti ada yang mau diceritakan dari teman-teman di sini. Pengen dengar kan? Nah ini mungkin ada yang mau diceritakan dulu dari anak-anak. Jadi dari Tulen. Lalu nanti dari ini ya, dari Bethesda ya. Shalom buat kita semua. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang begitu baik memberkati kita, Amin. memberi kesehatan panjang umur hingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Kami dari murid-murid Prestige School beserta guru-guru pada hari ini datang berkunjung ke tempat saudara kami yang berada di panti asuhan Bethesda. Maksud dari kedatangan kami di sini untuk silaturahmi karena kami juga merasa perlu ingin berbagi dengan teman-teman yang ada di tempat ini. Saya mewakili teman-teman turut berempati dan juga ingin berbagi sedikit buat tangan. Janganlah teman-teman dan bapak ibu yayasan janganlah menilai berapa banyak yang kami berikan, tetapi lihatlah keikhlasan dan kepedulian kami dengan sesama. Demikian sedikit dari saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Ye 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 ye, bekerja, berkarya bagi
ya. Harus sukacita keluarga Bethesda kalian datang dan membawa sukacita kepada kami juga yang ada di tempat ini. Nah, sekalipun kalian masih kelas 5, tapi kami percaya adik-adik yang datang hari ini tuh orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Amin. Dipilih Tuhan. Nah, sebelumnya kalau lihat dari ada yang dari yang besar-besar, ada juga yang kecil begitu ya. Karena memang namanya aja panti asuhan. Sebenarnya orang-orang yang kalian lihat besar-besar sini, mereka itu udah dari kecil dari sini. Kalau ditanya kepada teman-teman yang di sini, kenapa kalian ada di panti asuhan Bethesda? Nah, Alvin, kenapa kamu ada di sini? Pertama, karena dia pengen sekolah. Kenapa dia pengen sekolah? Emangnya kalau di rumahnya dia nggak bisa sekolah? Kan gitu pertanyaannya. Pertama, dia ini tidak punya ayah. Dia punya ibu memang. Dia anak yatim. Dan kakak mau katakan kepada kalian, kenapa dia ke sini? Karena dia mau sekolah. Berarti ayah atau orang tuanya tidak sanggup menyekolahkan dia. Pertanyaan Alvin, karena mamamu tidak sanggup menyekolahkan kamu, apa kamu tidak menghargai orang tuamu? Menghargai. Justru si Alvin ini, kalau kakak dengar kesaksian-kesaksiannya yang sampaikan ke kakak, kalau dia cerita, Ayu, saya senang sekali, aku sayang sekali sama mamaku. Jadi alangkah sayangnya kalau teman-teman yang punya orang tua, yang orang tuanya masih sanggup, orang tuanya bekerja, tidak menghargai atau tidak menghormati orang tuanya. Silakan dulu. Oru, kenapa kamu di sini? Silakan berdiri. Kenapa kamu di sini, Oru? Karena mau sekolah juga. Ya. Karena mereka ini teman-teman, kakak mau bilang, mereka mau sekolah. Apalagi kalian yang udah sekolah, udah dibiayai orang tua. Mau sia-siain? Awas lo kalau pulang dari sekolah bareng-bareng orang tua. Wah, siapa? Aduh, kalau pulang dari sekolah kamu ngapain aja? Siang, pulang dari sekolah mereka istirahat siang. Setelah itu mereka punya jadwal bersih-bersih. Ini semua juga punya jadwal bersih-bersih di panti. Dan, kalau setiap pulang dari sekolah atau pergi sekolah, biasanya kan kalau kalian pergi sekolah kan salam orang tua nih, salam mama papa. Kalau orang gimana? Salam siapa kalau mau ke sekolah? Pengasuh. Berarti teman-teman, ya sekalipun orang tua mereka nggak ada, orang tua mereka mungkin jauh dari mereka, tapi masih ada kami yang dianggap sebagai orang tua. Nah, kakak mau bilang ke kalian yang masih punya orang tua, berangkat sekolah salam orang tua nggak? Pulang sekolah salam orang tua nggak? Pulang sekolah bantu orang tua nggak? Bantu apa nih? Yo, jangan kasih piring. Mama, itu kan tugas kakak. Aku lagi capek dari sekolah. Ayo teman-teman, yang masih punya orang tua, syukur. Masih punya orang tua, ayo hormati mereka. Yang masih punya mama papa, ayo kalau pulang sekolah bantu mereka, bantu pekerjaan mereka. Jangan pulang marah-marah, lempar tas, lempar baju sana sini, lempar kos kaki pagi-paginya. Mak, mana kos kaki itu, Mak? Dan kakak mau bagikannya, mereka ini, apalagi yang kecil-kecil ini, pagi-pagi mereka cari sepatu kos kaki mereka sendiri. Mereka pulang sekolah, mereka letakkan sepatu mereka simpan sendiri. Karena nggak ada yang cari. Pagi-pagi kalau kamu ada mana kos kaki, dia nggak usah sekolah. Karena nggak ada yang cari. Jadi mereka urus diri sendiri loh. Pulang sekolah, mereka cuci baju sendiri. Ini yang cuci baju sendiri siapa sih? Wah, bagus ya. Mereka ini cuci baju sendiri. Cuci baju sendiri, simpan baju sendiri, lipat baju sendiri, jemur baju sendiri. Ya, jadi teman-teman yang hidupnya bisa diberkati Tuhan, punya orang tua, masih punya orang tua, mari pergunakan dengan baik. Hormati orang tua. Kalau kata firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Ya, hormatilah ayah dan ibumu. Kalau mau panjang umur, Hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu. Oke, tadi dari kami dari Bethesda, terima kasih juga buat ibu guru semuanya yang boleh hadir, boleh datang ke keluarga Bethesda, keluarga Bethesda. Kami ucapkan banyak terima kasih ibu dan adik-adik sekalian. Semoga sekolah kalian berkati dan semangat belajar dan hormati juga kedua orang tua di rumah. Untuk itu kami mau bernyanyi 1, 2, 3. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, down, deep down in my heart. Think about it, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart.
God in my heart. Anak-anak ini sudah mempersiapkan sesuatu untuk diberikan kepada panti asuhan. Jadi ini murni dari anak-anak ya. Gemi. Baik. Kami dari kelas 5 sedikit ada oleh-oleh untuk teman-teman di panti asuhan ini. Mungkin nggak banyak. Inilah ya yang kami punya. Kami tidak membawa emas, permata dan uang, tetapi ini ya kebutuhan sehari-hari boleh kiranya diterima menjadi berkat buat keluarga besar panti asuhan di Sikitsu. Mulai dari Felix mungkin ke kakak ya, kakak. Untuk itu Tuhan berkati mereka, sehingga apa yang menjadi harapan impian mereka boleh Tuhan genapi di masa yang akan datang. Tuhan menjaga pikiran mereka dalam aktivitas mereka sehari-hari, dalam studi, dalam bermain, dalam bergaul, teman. Pilihkanlah Tuhan teman-teman yang takut akan Tuhan. Jaga pikiran mereka, ikuti senantiasa aktivitas mereka sehari-hari. Berkati mereka. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, makanan, pakaian, alat tulis,
salam sejahtera. Ya, yang kami hormati para staf yang hadir di tempat ini dan rekan-rekan guru dari SD Kristi Kids. Ya, sebelumnya adik-adik dan berkat Dewan Guru, maaf saya terlambat karena kebetulan lagi ada paripurna. Dan hari ini terima kasih juga sudah datang ke gedung DPRD Kota Batam. Selamat datang buat Ibu Maria Kristiana. Baik Bu, saya Jimmy Ababan. Jadi di sini adalah tempatnya adik-adik para wakil rakyat membentuk perda atau peraturan-peraturan daerah Kota Batam tentunya. Dan di sini adalah rumah siapapun buat masyarakat yang ingin hadir memberikan laporan atau contohnya rapat dengan pendapat kalau ada masalah dengan pemerintah Kota Batam tentunya. Jadi untuk hari ini kayaknya kita buka saja. Mungkin saya ingin dengar sedikit dari kepala sekolah SD Persis Polus. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang ya, menjelang siang. Terima kasih Pak untuk penerimaan yang luar biasa bagi kami Sekolah Kristi Kids School. Khususnya kami membawa anak-anak kami dari kelas 5. Jadi ini semua jumlahnya 19 anak, kelas 5 semuanya. Dan Ibu Rahmawati Duta Julu adalah wali kelasnya. Kemudian ada lagi Ibu Hetty, staf dari administrasi di sekolah kami. Ya, kebetulan saya bagian kurikulum ya di Sekolah Kristi Kids School. Kebetulan tadi kami habis mengunjungi panti asuhan di salah satu tempat di Batam Center, panti asuhan Bethesda, dan mereka boleh melihat suasana di sana. Kemudian dilanjutkan ke sini, dan di sini mereka ingin belajar karena materi pembelajaran mereka berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial ya, berkaitan dengan hal-hal yang mungkin mereka masih bertanya-tanya apa sih DPR ya, DPRD itu apa. Jadi ketika melihat ke sini, oh ini sudah tahu gedungnya, tapi mungkin nanti ada beberapa anak yang ingin bertanya ya, nanti ditanyakan ya kepada bapak Nababan ya. Nah nanti boleh bertanya apa saja ya yang kalian ingin ketahui ya berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Rekannya salah satu anggota DPRD Kota Batam, Bapak Kapten Buter. Beliau mungkin anaknya ada sekolah di SD Kids dan kebetulan beliau juga tinggal di Tiban, dan beliau juga terpilih kembali menjadi anggota DPRD Provinsi untuk periode 2024-2029. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan atau adik-adik ingin pertanyakan? Saya mau bertanya Pak, apa saja peraturan daerah Kota Batam? Saya juga ingin bertanya Pak, apa saja tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat? Belum mau nanya, kalau jadi dewan berarti sekolahnya kayak mana? Ada lagi deh? Cukup? Ada yang mau pertanyaan lagi? Saya juga mau bertanya Pak, untuk menjadi anggota dewan syaratnya apa? Ada lagi? Pak, saya mau bertanya, apa saja yang dilakukan, apa saja tugas anggota dewan? Ya, tadi pertanyaan dari adik siapa? Ravero. Peraturan daerah Kota Batam itu banyak tadi. Itu kalau mau disebutkan, waduh, sangat banyak. Itulah perda-perda yang selama ini dihasilkan dari Kota Batam. Banyak sekali contohnya perda kayak kebersihan, drainase, seperti ada langsung makanan, dan juga yang lain tentunya. Jadi mungkin kalau saya mau jabarkan itu terlalu banyak. Dan untuk menjawab pertanyaan kedua dari adik siapa, tugas DPRD Onel, ya tugas DPRD itu ada 3 adik-adik. Pertama sebagai lembaga budgeting. Budgeting itu adalah kita contohnya dari dinas-dinas itu dalam setiap tahunnya itu mengajukan anggaran. Contohnya berapa operasional, kita contohnya kecamatan A, kecamatan Supan, dalam setahun kerja itu mereka membutuhkan dana tentunya. Sebagai contohnya untuk bayar listrik, karyawan, dan operasional kantor, itu akan mereka ajukan ke kita adik-adik. Nah setelah kita ajukan, kita lihat, nanti kita akan sahkan dalam artian kita ke
banggar namanya untuk disahkan menjadi untuk pengeluaran mereka selama setahun gitu. Dan tugas kedua dari DPRD itu adalah sebagai pengawasan. Nah, DPRD Kota Batam itu mengawasi jalannya roda pemerintahan Kota Batam, adik-adik. Jadi pemerintah Kota Batam itu selalu diawasi dengan DPRD Kota Batam dalam artian dalam kerja mereka. Contohnya ada yang tidak beres, bisa dilaporkan ke DPRD Kota Batam, gitu deh. Dan fungsi ketiga adalah bahan legislasi. Legislasi tadi yang saya sampaikan adalah kita dari Kota Batam membentuk perda-perda yang ada di Kota Batam atas ajuan pertama dari DPRD sendiri dan kedua bisa dari pemerintah Kota Batam. Nah, sekarang kebetulan lagi ada pansus itu pansus pemakaman dan ada setelah pansus reklamasi itu tentunya nanti akan jadi perda adik-adik yang akan dilakukan di Kota Batam. Dan itu aja mungkin bisa sampaikan untuk tugas DPRD. Dan dalam 1 tahun kita adik-adik anggota DPRD Kota Batam ini turun ke masyarakat, yaitu namanya reses adik-adik. Reses itu adalah masa di mana kita turun menerima masukan-masukan atau aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Contohnya nih Om dalam 1 tahun, contohnya Om akan turun ke daerah pemilihan Om. Contohnya Om dipilih di Batu Aji, Om akan turun ke situ. Nah, Om akan datang ke masyarakat, Om akan sampaikan sama masyarakat apa loh yang menjadi keinginan atau masukan serta saran-saran dari masyarakat untuk kemajuan khususnya daerah pemilihan Om. Gitu. Pemilihan itu dalam arti kayak adik-adik lihat dalam poster-poster kan gitu kan. Coblos saya, disitulah daerah pemilihan tentunya adik-adik. Nah, dari hasil situ kita akan bawakan ke sini dalam bentuk pokir dan itu nanti akan dilaksanakan contohnya ada masyarakat bilang, Pak, jalan kita rusak nih Pak, semennya udah hancur, tolong dong dibangun. Nah, kita akan sampaikan melalui pokir dan tahun ke depan itu kemungkinan besar akan dilaksanakan pembangunannya gitu adik-adik. Dan untuk menjawab pertanyaan syarat-syarat jadi anggota DPRD Kota Batam, syarat-syaratnya nggak ada deh. Ya, adik-adik juga suatu saat nanti kalau Tuhan memberkati, adik-adik akan menggantikan kita di tempat ini. Gitu loh. Syarat-syaratnya ya tentunya pintar, yang kedua setidaknya bisa bersosialisasi. Jadi yang terutama sebenarnya adik-adik kalau harus ikutlah organisasi supaya bisa mengerti di mana organisasi itu berjalan. Contohnya ada yang menjadi kepala ketua kelas atau dan yang lain-lain, itu salah satu contohnya syarat dari kita supaya kita bisa memimpin gitu adik-adik. Dan yang lain ya pertama kita pintar bergaul. Jadi semakin kita pintar bergaul semakin banyak kawan-kawan kita gitu adik-adik. Jadi sekian aja yang saya sampaikan, mungkin ada dari Bapak Luther. Terima kasih. Ya, salam, selamat pagi. Semangat pagi. Iya, harus semangat dong ya. Terima kasih Pak Haji. Ini kenal nggak sama Pak Haji ini? Pak Haji ini orang tinggal di Tibat 3, sama dengan juga Tibat 3. Karena saya lihat tadi agenda di DPR ada sedikit. Ya, begitu diterima sama Pak Haji ini. Ya, saya terpaksa tinggalkan paripurna. Saya turun ke bawah. Terima kasih ya. Begini adik-adik, bahwa memang sangat penting kunjungan-kunjungan seperti ini supaya sejak awal anak-anak atau adik-adik mengetahui apa itu DPR, apa itu pemerintahan, apa semuanya harus diketahui sejak awal. Bagus, semakin bertanya semakin bagus. Ya, banyak bertanya bagus, berarti ilmunya bertambah. Terima kasih Pak Juni sudah menyampaikan semuanya, baik itu tugas-tugas DPR, fungsi, karena bagus. Kalau jadi DPR bisa jadi nanti sama apa tuh sampai ya SMA ya, saya ke S1 ya, SMA bisa. Dan tugasnya ya terpentingnya itu memperhatikan masyarakat, aspirasi masyarakat itu tempat keluhan masyarakat itu di DPR. Ini kantor adik-adik semua, kantor masyarakat ini di sini. Setiap ada persoalan masyarakat larinya ke DPR. Jadi silahkan, memang pusing, tapi ya dibawa senang, dibawa enjoy gitu ya. Terima kasih sama Bu Gurina semuanya, pembinaan sudah dibawa anak-anak kemarin ya. Karena saya ini merupakan sesuatu yang sangat tepat begitu. Memang anak-anak sejak awal memang harus diperkenalkan. Saya rasa tidak banyak dari saya. Terima kasih atas kunjungannya. Silakan dimakan sambil dimakan aja.
Ngobrolnya santai, silakan mau bertanya lagi sama Pak Jimmy atau kalau sama siapa silakan. Ngobrol santai terus dimakan kuenya. Terima kasih Ibu Ogina ya, Bu Guru, kepala sekolah ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Jimmy sudah menjadi saudara berkat. Ya, salam. Ya, tadi sambil makan itu apa namanya kue supaya setidaknya nanti kalau Ibu mau jalan-jalan ke tempat lain lagi ada tenaga. Makan aja. Sambil kalau ada pertanyaan, kalau ada mau diskusi yang lain, itu hasil pajak. Itu prosedurnya bagaimana untuk menyampaikan ke tempat gitu. Terima kasih. Jadi buat adik-adik, contohnya di rumah di tempat tinggal adik-adik nih, contohnya banjir. Kenapa banjir? Karena apa namanya drainase atau slope-nya tidak lancar. Itu mungkin adik-adik tolong sampaikan kepada orang tuanya untuk menyampaikan ke Bapak RT RW untuk disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi di kecamatan dan nantinya akan dimasukkan ke musrembang adik-adik namanya. Musrembang itu adalah masuk dari masyarakat melalui tingkat RT RW gitu loh. Nah kedua, kalaupun contohnya adik-adik untuk masalah sekolah, contohnya rumah tadi bocor atau jalan yang kurang baik, bisa sewaktu reses anggota DPRD Kota Batam turun ke dapil masing-masing ataupun turun ke contohnya ke rumah sebelah atau kita seperti datang aja nggak masalah. Bisa kita sampaikan kepada mereka apa yang menjadi keluhan orang tua atau tinggal di perumahan adik-adik. Karena dalam pembangunan Kota Batam ada 3. Pertama, safari politik wali Kota Batam itu pembangunan juga. Kedua, reses anggota DPRD Kota Batam. Dan ketiga, musrembang namanya deh. Itu adalah menerima masukan dari masyarakat untuk pertanyaan ibu yang masalah pembangunan bantuan sekolah swasta bisa ibu. Bisa. Tapi itu tadi contohnya ibu tinggal di rumah kalau nggak cepat. Karena kalau kita menunggu dari hasil musrembang atau dana hibah atau bansos lama, tentunya ada kalanya lebih baiknya siapa yang menjadi anggota DPRD Kota Batam di dapil Sekupang yang mewakilkan, sampaikan kepada mereka. Sampai kepada mereka, nanti akan dimasukkan ke dalam pokir. Karena saya juga banyak bantu kok sekolah-sekolah swasta yang ada di Batu Aji. Dalam bentuk contohnya kursi, meja, matras olahraga, dan lain-lain. Karena itulah fungsinya tadi DPRD, anggota dewan tadi masukkan dari bawah atau dari guru sekolah-sekolah yang lain. Gitu. Jadi itu lebih cepat kalau contohnya atau safari politik wali kota. Contohnya lagi datang ke daerah situ, Pak, SPK ini kurang gini bisa sampaikan. Jadi ada 3 yang saya sampaikan. Pertama safari politik, kedua musrembang, dan ketiga reses anggota DPRD Kota Batam. Rencana pembangunan ya itu dari sangat lama. Katanya sampai ayat 10 biji pun belum tentu dibuat. Reses dan safari politik. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Mungkin ada itu Rafael ada yang mau ditanyakan. Silakan. Pak, kalau mau ketika memutuskan untuk masyarakat, apakah itu berdasarkan pengamatan langsung dari anggota dewan atau karena ada aduan dari masyarakat? Untuk memutuskan pembangunan yang di daerah tempat tadi contohnya tadi, itu bisa dari keluhan masyarakat atau tadi saya bilang tadi reses anggota DPRD Kota Batam atau safari politik tadi wali kota tadi deh untuk menentukan pembangunan tadi deh gitu. Nah makanya tadi Om tadi kasih tahu syarat-syaratnya apa saja yang bisa sebelum pembangunan tempat tadi. Pertama yang 3 tadi tentunya itu. Ada lagi deh? Pak, saya mau nanya, kalau jadi dewan kayak gitu bisa nggak tambah partai? Ya baik, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau untuk menjadi anggota DPRD Kota Batam tidak bisa independen, harus melalui lembaga politik atau partai politik sih, gitu. Karena itu sudah diatur dalam undang-undang, gitu adik. Pertanyaan bagus. Nanti Onil Pak, Onil gantikan Om ya, turun lagi deh ya. Adik kan dulu aja, gitu. Memang dia Pak, yang kemarin siapa yang menjadi anggota dewan dia yang mana? Ya, bagus. Itu sudah salah satu iman. Gitu. Depan. Oh, cita-cita kedua. Baik. Cita-cita pertama apa? Angkat juara mantap. Oh, ketua kelas juga mantap. Itu sudah modal dasar. Onel sebagai ketua kelas. Besok adik Onel akan memimpin yang lain. Prestige School, tumbuh sehat, cerdas, berkembang. Selamat pagi. Pagi. Jalan.
Anggota-anggota DPRD Kota yang terpilih, Bapak Rudi sebagai ketua dan ini wakil. Nah, Bapak Mukhtar tadi adalah sekretaris fraksi. Jadi setiap adik-adik, setiap fraksi dan partai tadi ada ruangan masing-masing. Itu namanya fraksi. Nah, habis fraksi itu nanti ada namanya ruang komisi lagi. Nah, komisi tadi itulah tempat kita bekerja. Hanura. Nah, ini partai tadi ada PKS, inilah anggota DPRD terpilih dari partai PKS tadi. Ini Nasdem itu lagi diganti. Ya, adik-adik, ini ruang kita bersidang atau paripurna. Jadi kalau kita mengambil keputusan atau rapat-rapat yang untuk mengambil kebijakan-kebijakan di sini. Jadi nanti akan dipoto di setuju lah, seperti itulah per anggota. Karena satu suara itu sangat penting. Di sini ruang pimpinan. Kalau adik-adik ada yang mau foto, nggak apa-apa. Duduk di sini. Nah, Momen. Nah, kalau Om komisi sini, komisi 1. Nih, saya komisi 1. Kalau komisi 1 itu membawahi bidang hukum dan pemerintahan. Jadi di sini lah Om, komisi 1. Itu dari komisi 4. Pak Mukhtar tadi itu ketuanya. Itu badan pembentukan peraturan daerah. Jadi ini komisi terakhir, komisi nah ini komisi 2 ini tadi. Komisi 2 itu membawahi bidang ekonomi, keuangan dan industri. Diketuai oleh Bapak Putra Relaki, itulah anggota komisi 2. Ini komisi 3.